Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adesiana Siombing dengan NIM 3213131057. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andus Nahor Manahat Simanungkaling. Judul yang saya bawakan di sini yaitu bentuk lahan asal proses glasial. A. Pengertian bentuk lahan glasial. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses tenaga yang berpengaruh adalah gletser. Menurut Flynn, gletser adalah massa es dan tubuh es yang berbentuk karena rekritalisasi dari salju dan lelehan air yang secara keseluruhan atau sebagian terletak dalam suatu lahan dan memberikan kenampakan tersendiri, yaitu suatu bentuk gerakan. Gletser terbentuk di daerah kutub yang tingkat peleburannya rendah. Gletser terbentuk oleh akumulasi es dengan faktor pendukung sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Yang kedua, suhu lingkungan yang sangat rendah. Yang ketiga, pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah besar. 4. Pada musim panas, tingkat peleburannya rendah. Yang kedua, yaitu B. Proses pembentukan lahan glasial. Bentuk lahan asal proses glasial terbentuk oleh kerja glasier sebagai salah satu agen geomorfik yang membentuknya. Kerja glasier merupakan salah satu proses eksogen sehingga dalam pembentukan lahan dan proses kerjanya terdiri dari erosi, transportasi, dan deposisi. Yang pertama, erosi glasial. Mekanisme erosi di lingkungan glasial berhubungan langsung dengan proses pergerakan es dan pembekuan es atau freezing. Sharing atau gaya gesek yang terjadi dapat menyebabkan panas dan ada bagian dalam es yang mencair yang menyebabkan diskontinuitas dalam tubuh glasier. Yang kedua, glacier abrasion. Ketika glasier bergerak, ada erosi yang terjadi karena gerusannya dengan batuan samping, maka mekanisme erosi ini biasanya terjadi bila es menggeruk bedrock yang dikenal sebagai glacial plugging. Yang ketiga ada ice plugging. Ketika es mengalir ke bawah lereng, longsoran dan sejenisnya, maka es akan melewati bedrock yang ada di bawahnya. Artinya, bongka-bongka atau serut-serutan es tadi akan menggerus batuan yang dilewati pada dinding lereng, maka akan meninggalkan impresi atau jejak berupa permukaan bedrock yang kasar-kasar dan produknya juga berupa bongka-bongkaan yang kasar yang diendapkan di earth moraine. Yang keempat, freeze-thaw action. Ketika suatu fluida masuk ke dalam pori atau rekahan batuan, maka kristal tadi bisa tumbuh menjadi mineral sekunder seperti garam, karbonat, dan anhidrit. Karena ada volume air yang masuk dan temperatur terjaga, maka bisa terjadi pengkristalan es. Es tidak bisa menjangkau daerah yang lebih dalam dari rekahan. Yang C, macam-macam glasier. Ada 3 macam glasier. Yang pertama ada cold glacier, merupakan glasier yang ada di daerah dingin atau kutub. Tingkat glasier advance-nya sangat tinggi, meski glasier retreat-nya juga terjadi bertahun-tahun akhir-akhir ini karena pemanasan global. Yang kedua, temperate glacier, merupakan istilah untuk glasier yang berada di daerah yang lebih hangat. Umumnya mengisi daerah-daerah yang tinggi seperti Puncak Jayawijaya, Papua. Yang ketiga, polythermal glacier. Hampir semua glasier bersifat polythermal glacier, tapi umumnya di daerah hangat. Polythermal glacier ini merupakan glasier yang bagian bawahnya panas dan bagian atasnya dingin. Keempat, ada bentuk-bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada destruksional. Bagian-bagian dari destruksional ini ada kirkwall, palung glasial, buchthorn, dan igel-igel yang kasar dan tajam. Yang kedua ada konstruksional. Bagian-bagian dari konstruksional ini ada yang pertama morena, yang kedua dead ice, yang ketiga drumlin, keempat esker, kelima cam, keenam meltwater, ketujuh great lakes, yang terakhir ada moraine.
Yang E, masalah atau pengaruh pada bentuk lahan glasial. Masalah yang pertama yaitu badai salju. Badai salju ini terjadi saat udara yang hangat dan basah bertemu dengan udara yang dingin. Massa udara yang hangat dan basah dan massa udara yang dingin tersebut dapat mencapai diameter 100 km atau lebih. Yang kedua, longsor salju. Longsor salju adalah longsornya salju ke bawah. Longsor salju terjadi di pegunungan. Longsor salju merupakan salah satu bahaya terbesar di pegunungan terhadap kehidupan dan properti. Banyak faktor yang menyebabkan longsor salju. Berat salju yang terlalu besar biasanya yang menyebabkan longsor. Yang ketiga, melelehnya lapisan es kutub. Hilangnya lapisan es di kutub utara berarti lautan akan semakin meluas. Demikian juga daratan di sekitar kawasan tersebut yang semula terlapisi es seperti Greenland, Alaska, Kanada, dan Rusia menjadi daratan terbuka. Keadaan ini menyebabkan sinar matahari yang tadinya dapat dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh lapisan es yang berwarna putih akan lebih banyak diserap oleh daratan dan lautan yang berwarna gelap. Yang selanjutnya yaitu kegunaan bentuk lahan glasial. Secara umum, manfaat lahan glasial bagi kehidupan manusia adalah yang pertama, terbentuknya danau-danau glasial seperti di lereng pegunungan Alpina dan di Amerika Utara. Yang kemudian, danau itu dijadikan tempat lalu lintas dan daerah pariwisata. Yang kedua yaitu terbentuknya fjord sebagai hasil erosi glasial seperti di Norwegia yang dapat digunakan untuk tempat berlindung perahu dan kapal pada waktu badai, dan tempat penangkapan ikan yang aman. Yang ketiga yaitu sebagai tempat penelitian ahli glasiologi. Yang keempat, padang salju merupakan tempat berolahraga ski pada musim dingin. Yang kelima yaitu sebagai sumber air bagi sungai di bawahnya. Sekianlah hasil video pembelajaran yang bisa saya buat. Mohon maaf jika ada pengucapan salah kata yang saya gunakan. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini, saya ucapkan terima kasih.